Pada saat kita memakai itu memang sedikit bedanya ya. Hampir sama. Cuma yang nanti bisa membahayakan adalah dampaknya kalau pemakaian mungkin secara lama. Mundur. Nah, saya menjelaskan dulu Oke, ya. siap. Kita mulai ya. Ya. Baik, selamat pagi. Pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi di mana hal tersebut dilakukan tanpa izin edar dan tidak sesuai dengan standar mutu yang diatur dalam pasal 196, pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pelaku melakukan ini ya bersama dua rekan lainnya ya. Totalnya ada 3 orang pelaku. Namun saat ini yang berhasil kami amankan baru 2 pelaku, yang satu masih DPO. Untuk barang bukti yang kita amankan ada beberapa, yaitu ada sisa, lalu 1 buah botol yang setengahnya berisi cairan berasamin, lalu ada 1 tub kemasan Pepsodent, lalu 1 karton berisi bungkus atau kotak kemasan Pepsodent ukuran 75 gram, lalu 1 sak yang setengahnya berisi tub kemasan sebuah lem tembak listrik. Jadi untuk produksinya ya ada beberapa bahan baku yang digabung, yang bersangkutan mengumpulkan dalam spet dan secara manual dibuat, disatukan lalu dimasukkan. Coba lagi Nan dipraktekkan Nan. Ya, itu sudah bersatu dan sudah menjadi layaknya seperti odol Pepsodent, lalu dimasukkan dalam alat spet ini. Lalu setelah masuk dalam sini, perpindahan dari spet ke kemasan yang sudah dia miliki secara manual disemprotkan. Oleh karenanya kemasan yang tidak asli ya, ini tidak sempurna bentuknya, ada penyokan ya, jadi tidak seperti yang aslinya, dia rapi, bersih dan bagus. Lalu untuk peran berumur 22 tahun ya, alamat di Sidoarjo. Lalu yang satu adalah NF, umur 41 tahun, alamat Pacar Kembang Surabaya. Lalu yang masih DPO yaitu inisial JH, alamat Ngagel. Saat ini masih DPO, kami masih melakukan pencarian. Untuk ancaman hukuman ya, pelaku diancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar. Dalam sehari? Kalau untuk produksi ya kita lebih enak, lebih bagus lagi kita tanya langsung ya. Jadi ini adalah MSM ya, selaku perannya adalah yang memproduksi. Ini adalah NF, pelaku yang mengedarkan ya. Jadi kita bisa tanya langsung, ini produksi atau dalam waktu tertentu berapa banyak yang bisa diproduksi oleh sampean ini? 1 sampai 3 karton. 1 sampai 3 karton sekali produksi. Oke, baik. Isinya 1 karton berapa? Berapa pitch? Perkiraan 12. 12 bungkus satuan itu lah. Iya. 12, ada 12. Itu tahu caranya membuat dari mana? Berarti puluhan ya, berarti ratusan ya dalam sehari. Ratusan ini. Kamu tahu cara membuat pasta itu gimana? Tertangga DPO. belajar dari mana, Mas? Dari yang DPO, Pak. Jadi DPO ini adalah selaku yang mempunyai ilmu untuk meracik ini menjadi barang ilegal ini. Jadi yang bersangkutan diajari
lalu juga ikut membantu memproduksi. Namun untuk peran-peran yang lainnya ada peran mendistribusikan atau menjual. Penyebarannya sampai saat ini di mana aja? Kalau untuk dari keterangan tersangka yang sudah kita amankan, masih di sekitaran warung-warung kelontong di wilayah kita di Kendang Sari. Jadi yang bersangkutan sudah melakukan 2 kali penjualan ya. Dalam 1 kali penjualan bisa menjual dengan harga 1,8 juta dan ini nanti hasilnya akan dibagi-bagi di antara mereka. Yang satu yang mengedarkan mendapat 800.000, lalu untuk yang memproduksi mendapat 1 juta. Sudah berapa lama nih kan dia produksi? Sudah berapa lama memproduksi ini? 2 minggu, Pak. Baru 2 minggu. Kamu menjualnya harganya lebih murah, jauh lebih murah atau bagaimana? Nggak tahu masalah jualannya Ya. ini, Pak. Jadi bisa kita jelaskan. Memang yang membuat warung tertarik yang pertama adalah perbedaan. Namun hal ini bisa menjadi perbedaan pada saat sudah dicoba. Dalam penjualan yang pertama, ya, itu sudah ada komplain. Lalu pada saat dijual yang kedua, itulah kami mendapatkan informasi bahwa adanya indikasi bahwa barang tersebut adalah palsu. Dan pada saat itu juga kami amankan ke salah satu tersangka lalu mengembang ke tersangka lainnya. Selisihnya jauh atau bagaimana dan harganya? Selisihnya berapa harga jualnya? Harga jualnya berapa? Aslinya 500 sudah. Isinya? Satu ya. satu ini 2.500 Ya, kalau yang yang dari kecil. produksi sampean. Ya, yang kecil itu enggak. Ya, Ini kalau dari- misalkan dari sananya berapa? Aslinya? Asli. Aslinya 3.000 atau 4.000-an gitu. 3.900 atau apa. Oke. Berarti selisih selisihnya hampir sekitar 1.000. 1.000 ya? Keuntungan sampai berapa Mas Samad? Oh, masih 2 kali Mas anunya. Nggak Masih- tahu kita. Masih belum terlalu banyak untungnya. Ini bahan dasarnya apa dan ini? Ini ada busa, ini ada min, ya ini ada tepung. Itu ada apa? Mas? Tepung juga ya? Ini pemutih, sorry. Ini pemutih. Pemutih Pemutih. busa, rasa min, lalu ada tepung. Dan itu Tepung pemut apa terigu gitu? Tepung apa itu? Nggak tahu. Tepung. Jadi ini bahan semua disuplai oleh DPO. Inisial NJ yang Yang menjadi DPO. DPO, yang menjadi DPO. dan sudah ada penelitian nggak tingkat bahayanya dari bahan yang digunakan? Baik, kalau untuk secara penelitian khusus, ya kami belum melakukan. Namun ini kita sudah berkoordinasi terkait dengan pihak Unilever yang memproduksi barang tersebut dan sudah dilakukan konfirmasi dan disampaikan bahwa memang barang ini bukan buatan dari Unilever dan bisa mungkin membahayakan penggunanya. Tapi untuk sejauh ini kami juga belum menerima apakah sudah ada korban dari akibat pengedaran barang tersebut. Nggak tahu. Nggak tahu. Dan ini semua bahan dari temannya yang DPO. ngajarin, yang DPO itu. Ya. Kok awalnya bikin kayak gini diajak atau bagaimana, Mas? Diajak karena nggak kerja, Pak. Karena nggak kerja. Oh, Tahu kalau ini barang-barang bahaya dan palsu gitu tahu ya berarti. Nggak tahu, Pak. Cuma diajak kerja gitu aja. Dibayar berapa kamu? Perkiriman 250. Per kardus, per Enggak. box, berapa? Kalau kirim itu sekali kirim. Kirim kemana? bahannya, kirim bahan mentah apa udah jadi? Udah jadi kartonan itu. Oh, per kirimnya kamu dapat 250. Oh, bahan mentahnya dari dia semua. Dikirim kemana itu? Bahan yang sudah jadi dikirim mana? Kendang Sari. Hmm? Kendang Sari. Toko-toko. Pak Agus itu. 1 orang itu. Ada lagi pertanyaan? Membuat dan yang satu lagi adalah menjual, mengedarkan. Pekerjanya ada di mana? Jadi kalau dilihat secara kasat mata, memang produksinya hampir mirip dengan aslinya. Namun kalau misalkan kita punya pembandingnya, cuman kita nggak ada pembandingnya, ini lebih tebal kalau yang aslinya. Sedangkan yang dibuat oleh tersangka ini agak lebih tipis. Seperti itu. Mas, Kami akan terus berusaha ya
bagaimana polanya, tentunya kami terus bekerja sama dan mengharapkan informasi dari masyarakat apabila mungkin terjadi lagi di wilayah lain. Ini akan membuat petunjuk buat kami untuk segera mengamankan pelaku DPO tersebut. Masukin aja.